komputer. Oke. Oke. Jawabannya yang mana anak-anak? Yang B. Apa Pak? Donat, donat? Iya. Iya, yang donat ini ya berarti ya. Iya, karena Donat. turun ini turun. Kalau turun dia berarti lambat gitu ya. Gitu, sampai 0, sampai 0. Tapi ketika dia naik berarti dia dipercepat. Gitu. Ini turun, apa grafiknya turun berarti dia lambat. Begitu. Oke. Ya, silakan disilang boleh, di gambar juga boleh. Yang bingung boleh nanya ya, yang bingung boleh nanya. Oke, oke. Sudah? Sudah. Saya mau nanya kalian grafik apa ini? Grafik A nih. Grafik A ini gambar apa sih? Grafik apa sih ini? Dia makin cepat. Iya, namanya apa? Kalau semakin cepat. Nah, G, L, B, oh ya, B, dipercepat gitu ya. Dipercepat. Apa sih GLBB ya? gerak lurus berubah peraturan. Iya. Apanya sih yang berubah ya? Kecepatannya. Pintar. Kalau yang B apa? Kalau yang B, GL. BB diperlambat. Pintar, diperlambat. Gitu ya. Kalau yang C? Itu GLB, Pak. Pintar, GLB, gerak lurus beraturan. V-nya tetap ya. Ya. V-nya tetap. Gitu. Oke. Ya, silakan tulis di kertasnya. Kemarin siapa ya? Arya sama siapa? Temennya? Mbak? Halo? Arya, Halo. Arya. Ya, Ma. Teman-temannya siapa yang kelas itu, yang kelas 3 ya? Ya, Ma. Hilma. Hilma udah siapin soal juga untuk ditanyakan? Belum, Hilma. Hil. Oke, lanjut. Apa yang menyebabkan roda mobil dapat menggelinding di jalan? Kayak gesek dinamis. Kayak dinamis. Kenapa kayak gesek dinamis? Dinamik atau dinamis? Sebentar. Nggak apa-apa, ngarang aja nggak apa-apa loh.
Kalau nggak ada gaya geseknya, bisa jalan nggak mobilnya? Enggak. Enggak ya, muter di situ Bisa. rodanya ya. Berarti harus ada gaya gesek ya. Karena pertanyaannya Iya. di sini adalah, oh ini Hilma baru masuk. Karena pertanyaan di sini adalah roda mobil dapat menggelinding di jalan. Jadi antara roda mobil dengan jalan gitu ya. Memang sih benar kayak dorong oleh mesin mobil benar. Terus Iya. gravitasi di mobil memang benar. Tapi kan ini keduanya nggak ada kaitannya sama jalan gitu ya. Jalan ya. Iya, jadi antara ini sama ini gitu kan. Ini sama Ya. ini. Nah, kenapa Gaya sih? gesek. Iya, kenapa? Berarti kan di sini nih antara statik dan kinetik, statik dan dinamik. Pilih statik apa dinamik? Dinamik. Kenapa dinamik, Mas Otnil sama Mikael? Karena Maka dinamik dinamik itu resikonya itu relatif. Kedua bendanya itu geraknya relatif satu sama lain. Gitu. Oke, kalau Otnil apa tadi? Otnil? karena dinamis itu artinya kan kayak gerak. Betul sekali. Jadi ketika statik, dia belum bergerak. Memang ada geseknya, tapi belum bergerak. Tapi kalau dinamik, itu sudah bergerak. Kayak gitu ya. Misalnya kalian dorong apa namanya meja, kalian dorong kok belum gerak karena ada gaya gesek statik. Dorong kuat lagi, kok bergerak. Nah nanti yang mengurangi gerak gaya kalian tinggal gaya gesek dinamik, gitu ya, atau dinamis lah, kayak gitu. Jadi yang ini untuk yang diam ya, bekerja tapi ada gayanya tapi bendanya masih tetap diam gitu ya. Kalau dinamik ada tapi dia sudah bergerak kayak gitu. Oke, silakan ditulis catatannya. Berarti jawabannya yang B ya. Wer. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Lanjut. Otnil, coba saya mau nanya nih. Enak mana nih kemarin di kelas apa kayak gini? Gimana ya? Kedua-duanya ada keuntungan, itu yang jelas. Oh gitu ya. Terus Tapi kayaknya lebih pilih offline. Seberapa offline asiknya ya. online. Tapi Oh, offline itu juga diperlukan. iya betul. Kalau ini juga ada lama-lama ngantuk ya. Lihat cahaya terus sih matanya. Capek. Oke. Dan chemistry-nya dapat kalau offline tuh. Ruangannya, Iya. auranya. Hal yang menyebabkan pesawat ini pesawat. Saya cari warna yang ini ya, coba ya. Warna yang mirip biru lah ya. Biar kayak biru. Oh, ini huruf A. Lanjut, baik lanjut. Pesawat terbang di udara yang dapat terbang dapat terangkat naik adalah apa? Kayak dorong ke atas akibat jumlah udara yang dipindahkan badan pesawat. Oke, Mikael jawab itu. Yang lain? Yo, Otnil. Otnil? Bro, masih mikir ya? Ya, yang lain. Oh, masih pada mikir. Mikir apa pada bingung? Ada nggak nih? Udah nih, nggak ada lagi nih jawab nih. Ya palingan Allah itu kayak Mike.
Gimana? Apa nih jawabnya? Ya, A. A. ya, A. Oke, Ya kayak Mas. A. Oke. Jawabannya yang betul adalah yang C. Ah. Ah, Saya akan iya. terangkan. Loh, ini bener, Pak. Bisa nih kalau roket. Iya, kalau roket. Kalau roket betul. Kalau petasan betul gitu ya. Betul nih kalau pesawat. Tapi kan pesawat terbangnya enggak ke atas yang tegak, ya enggak? Iya. Iya, dia kan mendatar Ini. kayak gitu kan baru pesawat kan. Enggak yang ke atas kayak gini gitu kan. Iya. Jadi kalau roket memang dia itu mendorong ke atas gini ya. Wush 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 gitu. Tapi kalau dia kan kalau pesawat kan mendorongnya ke samping malah justru roket apa Eh, namanya? Gaya dorongnya kayak gitu, gasnya kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk yang A memang untuk yang roket gitu ya. A itu untuk yang roket. Ini untuk yang roket. Roket. Untuk yang roket. oh. Kalau yang B, hambatan udara akibat luas permukaan pesawat. Justru kalau dihambat karena luas permukaannya besar, maka justru malah susah untuk terbangnya. Kayak gitu. Contohnya kalau kalian tuh naik ini nih. Hmm. Kalau pesawat mau berhenti kan kadang-kadang dia mengeluarkan ini loh, apa namanya kayak parasut di belakangnya tuh. Ya. Nah itu kan agar parasutnya kan nggak mungkin kecil tapi dia luas. Kenapa? Agar dia bisa menabrak udara sehingga akan memperlambat pesawat kayak gitu. Jadi semakin luas permukaan pesawat, maka dia akan semakin lambat. Makanya mobil, motor, pesawat, semuanya bentuknya aerodinamis atau monyong kayak gitu. Agar tidak terlalu berefek ketika tabrakan sama udara. Kayak gitu. Tapi kalau kalian buat pan motor kalian kasih papan, nah jalannya berat. Wah. Gitu ya. Iya, 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 Oke, iya. sekarang yang C. C itu gimana sih Pak? Begini, anak-anak perhatikan ya. Ini namanya bentuk pesawat nih. Oh, biar jelas pakai internet aja Pak, gambarnya yang bagus ya. Saya cari biar mantap. Pakai Gambarnya icon Pak. aja. Kenapa? Pakai ikon pesawat, Pak. Ikon pesawat. Nah, ya, yang bagus aja lah. Oke. Pesawat terbang. Kenapa? Mana ya yang gambarnya bisa menjelaskan? Santai-santai dulu, dulu. Tadi mana? Udah nemu padahal. Nah ini aja nggak apa-apa deh. Kopi, tempelin aja di sini deh. Saya buat baru saja. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Jelas, Iya. jelas. Oh alah. Udah mau 40 menit. Nah, Anu enggak ini sih ya. Enggak premium. Kalian punya yang premium enggak? ada saya, Pak. Ada? Nggak punya. Basic Enggak. semua, Pak. Oke.
Hanya punya yayasan yang pro, Pak. Iya. Oke, tadi saya kemana ya? Nanti kalau live ya saya kirim lagi. Ya Ada yang pakai punya link nomor? sama aja, Pak. Kenapa? Pakai link yang sama aja, Pak. Bisa. Bisa kok. Oke, coba nanti. Ngomong apa ya? Mau jelasin nih. Anak-anak perhatikan ya. Di bagian sayap udara itu ada yang seperti ini nih bentuknya nih. Ini nih ya. Iya. Nah, ketika kalian ngebuk kan awal-awal kan ini ya apa namanya jalan gitu ya. Di sini nanti ngeluarin gas gitu ya, ngeluarin gas. Awalnya dia belum bisa terbang. Kenapa? Karena tekanan udaranya antara yang atas dan yang bawah itu belum mampu mengangkat pesawat terbang kayak gitu. Maksudnya gimana sih Pak? Nggak mudeng? Oke, sebentar saya carikan gambarnya ya. Malah ini lagi. Kopi. Oke. Nah, waktu pesawatnya terbang, mendorong ini ya, apinya mendorong pesawat, itu maka terjadi tabrakan antara angin, udara ini dengan sayap. Gitu, dengan sayap. Di mana nanti sayap ini dibuat sedemikian rupa, seperti ini bentuknya ya, sehingga nanti yang atas nih, yang atas di sini nih, itu anginnya itu mempunyai kecepatan yang tinggi, V-nya tinggi atau besar, kemudian tekanannya P-nya rendah, kayak gitu. Sedangkan di bawah dia lebih pelan, udaranya lebih pelan, sehingga V-nya rendah, tapi tekanannya tinggi, P-nya tinggi, gitu, kayak gitu. Ketika delta P-nya tekanannya ini ya, itu selisih antara P tinggi dikurangi P rendah gitu ya, itu sangat besar, maka dia bisa mengangkat pesawat kayak gitu. Maka pesawat dapat terangkat. Bentar. Geser dulu. Pesawat dapat terangkat. Kayak gitu. Karena rumus daya P adalah F per A, maka P ini sebanding dengan F, sama-sama di atas. Gitu. Sehingga dia punya gaya angkat nih. Kayak gitu. Jadi tekanan inilah yang membuat pesawatnya itu terangkat. Perbedaan tekanan inilah, perbedaan gaya inilah yang membuat pesawat dapat terangkat segede itu, dapat terangkat oleh udara. Jadi yang angkat pesawat adalah udara yang tabrakan. Kayak gitu. Kayak gitu. Nah, asalkan dia tetap ngegas ya di sini ya, tetap ngegas terus. Wush. Kayak gitu. Oke, kita kembali. Kurang lebih sebentar, ada pertanyaan nggak nih? Ada. Oke, ini yang pesawat. Gitu ya. Perbedaan tekanan nih, jawabannya perbedaan tekanan kan? Nah. Ya.
Ya gitu, tekanan udara. Jadi V-nya tinggi, tekanannya rendah. Kalau di sini V udara ya, rendah, tekanannya tinggi. Nah, jadinya ngangkat deh, pesawat diangkat. Kalau yang ini apa nih, yang ini nih? Nah, dia itu bukannya kayak mobil gitu ya, Kak ya? Mobil? Ya kan tidak, kan reaksi dengan panas sih. Iya, betul. Bisa. Tapi bukan ini sih, bukan reaksi sih ya. Karena yang bekerja hanya mobilnya saja sih. Kayak gitu. Mobilnya memang menggesek, tapi kan dia nggak dorong jadi ke atas, gitu kan? Mobilnya kan di atas. Dia di bawah, harusnya mobilnya jadi terbang ke atas dong. Ini adalah contoh seorang anak melompat, gitu ya. Oh, Daud nggak mungkin bisa melompat kalau tanahnya nggak ditekan. Ya nggak, tiba-tiba ke iya, atas nggak iya. mungkin, harus ditekan dulu, kayak lompat jauh, lompat tinggi, pasti nginjek tanah dulu.